Lalu orang-orang startup itu dapat uang dari mana? Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Saya akan membagikan konten tentang literasi keuangan kepada teman-teman semua. Teman-teman pasti sudah sering mendengar ya, namanya startup. Tapi sebenarnya tahu nggak sih startup itu apa? Dan bedanya dengan bisnis konvensional? Kok kayaknya keren banget sih ya punya startup. Tapi ada juga yang takut karena kabarnya bisnis ini sering minus terus. Nah, mari kita bahas ya teman-teman, apa sih pengertian startup dan bisnis konvensional? Bedanya apa? Sampai-sampai pada berlomba-lomba untuk mendirikan startup, padahal kenyataannya nggak segampang itu ya teman-teman. Nah, harapannya setelah teman-teman nonton video ini dapat lebih memiliki gambaran memilih bisnis startup dan atau bisnis yang konvensional. Kalau bisnis konvensional dilihat dari definisinya adalah organisasi yang mencari profit dengan menjual barang atau jasa. Bisnis ini mementingkan aliran kas atau cash flow demi ketahanan bisnisnya. Dan keuntungan akan dibagi ke pemilik bisnis tersebut. Kalau startup memang agak berbeda dengan bisnis konvensional ya teman-teman. Karena berdirinya bisnis startup ini didasari atas masalah yang dialami banyak orang dengan memanfaatkan teknologi. Sehingga hadirnya bisnis startup ini sebenarnya adalah solusi dari masalah yang ada tersebut. Bisnis startup untuk saat ini tidak begitu berfokus pada profit karena fokusnya pada bisnis model mereka yang dapat bertumbuh dengan cepat. Makanya ada banyak banget startup mengalami kerugian. Yang jadi pertanyaan adalah ownernya dapat uang dari mana? Dan jawabannya adalah tidak dapat sama sekali karena owner startup tidak mendapatkan uang dari awal. Berbeda dengan bisnis konvensional yang dari sejak awal berdiri pun sudah diperhitungkan harga beli berapa, harga jual berapa, mendapatkan keuntungan atau tidak. Tapi kalau bisnis startup ini bisa sukses, teman-teman bisa dapat modal banyak banget dari para investor dengan valuasi dari bisnisnya. Makanya ayo kenali lebih jauh bisnis yang konvensional versus bisnis startup. Kalau bisnis konvensional diawali dengan memulai bisnis dapat profit dan bagi keuntungan. Pokoknya gimana caranya supaya jualan laku dan dapat profit atau keuntungan secepat mungkin. Dan selalu menghindari yang namanya kerugian. Nah, kalau startup begitu dapat investasi dari seorang investor, baik owner maupun investor itu, mereka nggak bakal dapat uang dari profit sharing atau bahkan jarang banget dapat pembagian dividen. Yang terpenting adalah bagaimana cara bertumbuh secepat mungkin. Lalu orang-orang startup itu dapat uang dari mana? Mereka dapat uang dari saham. Contohnya begini ya teman-teman, ketika startup berdiri berarti owner startup memiliki 100% saham tersebut. Kemudian misalnya apabila ada investor masuk, investor tersebut jadi punya 20% saham. Ada investor masuk lagi dapat 20% saham. Begitu seterusnya sesuai dengan kesepakatan dan penghitungan persentase yang mereka setujui. Nah, apabila startup ini bagus dan besar, maka saham ini bisa dijual dengan nilai valuasinya yang tinggi. Tetapi tidak segampang itu ya teman-teman. Teman-teman butuh bertahun-tahun untuk saham tersebut bisa diakses dan menghasilkan uang. Karena di awal saham tersebut bersifat privat dan owner serta investor pun tidak langsung mendapatkan uang. Dan startup ini juga harus melalui berbagai proses sampai sahamnya bisa IPO. Sehingga owner serta investor bisa dapat uang atas penjualan saham tersebut.
Jadi, kalau teman-teman termasuk orang yang ingin mendapatkan laba secepat mungkin, saya tidak menyarankan bisnis startup kepada teman-teman. Tapi, kalau teman-teman orang yang memiliki mimpi, yang memiliki inovasi, ingin bermanfaat untuk orang lain dengan menjadi bagian dari problem solving masyarakat, dan suka terhadap tantangan, sepertinya startup cocok untuk teman-teman. Karena memang startup ini didesain sebagai problem solving untuk banyak orang dan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Berdasarkan survei dari CB Insight yang merupakan platform intelijen pasar yang menganalisis poin data tentang modal ventura, startup, kemitraan, dan berita teknologi menyatakan bahwa sebanyak 38% startup gagal karena kekurangan dana. 35% gagal dilatar belakangi oleh perusahaan startup tidak ada kebutuhan pasar, dan seterusnya. Selain itu, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, saat ini di Indonesia terdapat 1.300 startup yang mengikuti program Gerakan Nasional 1.000 Startup. Namun, hanya 10% yang sampai saat ini masih bertahan. Dan banyak startup di Indonesia banyak mengalami kegagalan akibat berbagai faktor tadi. Tapi coba kita lihat startup dari sisi sebaliknya, yaitu dari kelebihan dan potensinya. Karena ada juga startup Indonesia yang berhasil sukses hingga saat ini ya teman-teman. Pertama adalah Gojek. Perusahaan penyandang gelar Dekakon yang didirikan oleh Nadiem Makarim ini sukses memberikan dampak positif pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Startup Indonesia yang berdiri di 2010 ini telah mengembangkan fitur-fitur praktis yang berguna bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena kesuksesannya, pada Agustus tahun 2016, startup Indonesia ini memperoleh suntikan dana sebesar 550 juta dolar Amerika Serikat dari sebuah konsorsium internasional. Gojek juga berhasil mendapatkan gelar ASEAN Entrepreneur Award dari World Knowledge Forum di Seoul, Korea Selatan pada Oktober 2016 silam. Yang kedua adalah Traveloka, didirikan oleh Ferry Unardi sebagai CEO, Derianto Kusuma sebagai CTO, dan Albert Yang, Head of Design tahun 2012 silam. Startup Indonesia ini mengawali layanan mereka dengan mencari perbandingan harga tiket pesawat dari berbagai situs, dan di pertengahan 2014 Traveloka memasuki bisnis pemesanan kamar hotel dan membuat aplikasi gratis yang dapat di-download Play Store device berbasis Android dan iOS. Karena kesuksesannya, startup ini berhasil memperoleh pendanaan dari perusahaan asing ternama seperti Esventur, Expedia, dan beberapa investor lain senilai 500 juta US dollar atau 6,75 triliun rupiah. Yang ketiga adalah Tokopedia. Tokopedia yang sudah sukses sejak resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2009 lalu, perusahaan yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison ini menjadi perusahaan startup Indonesia dan Asia Tenggara pertama yang mendapatkan pendanaan sebesar 100 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet dan Media Inc. Pada Agustus 2017, Tokopedia juga menerima investasi dari perusahaan asal Tiongkok, Alibaba, sebesar 1,1 miliar US dollar. Berkat kiprahnya, Tokopedia terpilih sebagai Marketers of the Year pada MarkPlus Conference 2015 yang digelar MarkPlus Inc. serta Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economy Award pada Mei 2016, seperti yang dilansir oleh Bisnis. Yang keempat, Hijab. Berdiri pada Agustus 2011 lalu, Hijab merupakan e-commerce B2C fashion yang secara spesifik menjual pakaian wanita muslim Indonesia. Tercatat hingga akhir 2021 ini, Hijab berhasil menjual lebih dari 120 merek dari 30 desainer lokal yang bergabung di websitenya. Selain fashion muslimah, startup yang didirikan oleh Diajeng Lestari ini juga menjual pakaian anak-anak dan produk-produk home and living.
Pembeli produk yang dijual hijab tidak hanya dari dalam negeri, tetapi merambah ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia, serta negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Yang kelima adalah OVO. Setelah mendapatkan gelar unicorn pada 2019 silam, rasanya wajar saja bila OVO dinobatkan sebagai salah satu startup Indonesia yang sukses. Perusahaan yang didirikan oleh Lipo Group ini sukses menjadi salah satu aplikasi dompet digital yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena kinerjanya yang luar biasa, CB Insight melalui CNBC melaporkan bahwa hingga awal 2020, OVO memiliki valuasi sebesar 2,9 miliar US dollar. Yang keenam adalah Happy Fresh. Perusahaan rintisan ini bergerak di bidang consumer goods dan services, di mana para pengguna tak perlu repot belanja di pandemi ini dengan layanannya. Meskipun masih baru, Happy Fresh kini tengah memasuki musim primanya. Dimulai dari perombakan logo hingga peningkatan stok barang belanjaan, aplikasi ini digadang-gadang akan menjadi salah satu startup termapan di Indonesia. Yang ketujuh adalah Alodokter. Didirikan pada tahun 2014 oleh Nathanael Faibis dan Suci Arumsari, Alodokter menawarkan platform kesehatan digital di mana setiap orang bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah. Selain itu, teman-teman pun bisa berdiskusi dengan dokter yang bersertifikat secara langsung. Yang kedelapan adalah Bobobok. Startup yang didirikan pada tahun 2018 dan berasal dari Bandung ini bisa disebut sebagai salah satu pelopor hotel kapsul. Yang membedakan Bobobok dengan hotel lainnya adalah kamar kapsul dengan teknologi canggih di dalamnya, seperti pintu yang terhubung ke aplikasi hingga pengaturan lampu LED. Saat ini Bobobok sudah memiliki 15 cabang yang tersebar di 7 kabupaten dan kota di Pulau Jawa, seperti dilansir dari Antara. Bahkan pada bulan Mei 2020 lalu, Bobobok berhasil mendapatkan investasi sebesar 11,5 juta US dollar. Terakhir adalah Halodoc. Didirikan pada tahun 2016 oleh Jonathan Sudarta, Halodoc memberikan akses mudah terhadap solusi kesehatan. Karena kemudahan dan kecepatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, startup ini dapat mendulang funding hingga 145 juta US dollar dalam 5 tahun saja. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Semoga menambah pemahaman teman-teman mengenai bisnis startup. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapat informasi menarik seputar keuangan dan bisnis. Salam sehat untuk kita semua.